Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut. Lalu, ada pula indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika rotasi yang meliputi konsep dinamika rotasi, torsi, momen inersia, teorema sumbu sejajar, dan energi kinetik. Nah, langsung saja. Dinamika rotasi. Apa sih dinamika rotasi itu? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada poros atau titik tumpunya. Contohnya, pintu. Nah, dalam sebuah pintu pasti terdapat engsel, kan? Nah, engsel tersebut sebagai poros. Lalu ketika kita membuka pintu, maka pintu bergerak. Terjadi karena adanya pergerakan yang berputar pada engsel tersebut. Konsep dinamika rotasi. Waktu kelas 10 kita telah belajar tentang materi dinamika. Nah, semester 1 pun kita telah belajar tentang gerak melingkar. Nah, pada materi dinamika, suatu benda mengalami gerak translasi jika resultan gaya pada benda itu tidak nol. Maka solusi untuk permasalahan tersebut, kita gunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dengan A adalah percepatan dan M adalah massa. Massa di sini yaitu ukuran kelembaban atau Einer. Nah, apa sih ukuran kelembaban? Nah, ukuran kelembaban itu maksudnya jika semakin besar massa, maka akan semakin sulit pula benda untuk digerakkan. Misalnya, kita akan mendorong dua benda yang berbeda massa. Satu 10 kg dan satu lagi 100 kg. Jelas, kita akan sulit untuk menggerakkan benda yang bermassa besar, yaitu 100 kg. Nah, itu dimaksud dengan ukuran kelembaban. Lalu, pada gerak rotasi, prinsipnya sama dengan gerak translasi. Hanya saja, pada gerak rotasi ini dipengaruhi oleh torsi, sehingga persamaannya menjadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Dengan alfa adalah percepatan sudut dan I adalah inersia atau derajat kelembaban. Nah, ternyata dapat kita lihat dari kedua persamaan tersebut ada hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Hanya saja berbeda variabel. Nah, perbedaan variabel tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut. Dari mulai posisi, kecepatan, percepatan, massa, hukum 2 Newton, momentum, kerja, dan energi kinetik. Nah, terlihat ya bahwa ternyata operasinya itu sama, hanya berbeda variabel. Nah, tadi disebutkan ada momen inersia dan torsi. Apa sih momen inersia dan torsi itu? Mari kita bahas. Torsi atau dilambangkan dengan tau, sebenarnya konsepnya sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sudah belajar materi tersebut waktu SD dalam pesawat sederhana jungkat-jungkit. Nah, ini terdapat sebuah benda. Benda tersebut bermassa 4 kg. Lalu, benda itu memiliki jarak dengan titik tumpu sebesar 1 meter. Nah, kita ingin mencari tahu berapa besar massa benda yang harus diletakkan di sini. Tapi kita juga ketahui bahwa jarak antara titik tumpu dengan benda kedua adalah 4 meter. Nah, kita uraikan terlebih dahulu gayanya. Jika benda pertama itu gayanya pasti ke bawah. Lalu, benda kedua, untuk menyeimbangkan jungkat-jungkit tersebut, maka gayanya harus ke atas. Nah, berapakah massa benda kedua? Yap, besarnya itu 1 kg. Nah, dapat diketahui bahwa ternyata momen gaya atau torsi itu adalah berapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu atau terhadap titik kesetimbangannya, tumpunya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung besar torsi? Nah, cara menghitung besar torsi adalah perkalian antara gaya dengan jarak.
Atau secara matematis dituliskan tau sama dengan F cross R. Cross itu adalah perkalian vektor. Nah, lalu kita lihat gambar berikut ini. Terdapat gambar perbandingan antara membuka pintu di ujung dengan di tengah pintu. Nah, terlihat jelas bahwa ternyata lebih mudahnya di ujung. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ketahui dalam persamaan ini, torsi itu sangat dipengaruhi oleh jarak, sehingga jarak antara gaya yang kita berikan dengan engsel atau porosnya itu akan jauh lebih besar ketika membuka di ujung pintu daripada di tengah pintu, dan itu menyebabkan kemudahan untuk membuka pintu. Lalu, torsi juga akan bekerja maksimal ketika gaya yang diberikan tegak lurus, yang berarti 90 derajat. Kita lihat gambar. Nah, seperti ini. Pada kasus pintu, dia memiliki 90 derajat. Nah, lalu jika kita berikan gaya yang tidak tegak lurus, bagaimana menghitung torsinya? Nah, kita gunakan persamaan tau sama dengan FR sin theta. Nah, lalu kenapa tadi tidak menggunakan persamaan tersebut? Kita bisa menggunakan persamaan tersebut karena kita tahu bahwa sin 90 adalah 1. Nah, torsi juga merupakan besaran vektor, sehingga memiliki arah. Lalu, bagaimana cara menentukan arah torsi? Arah torsi itu memenuhi kaidah tangan kanan. Jadi, genggaman tangan atau keempat jari ini sebagai arah rotasi, sedangkan ibu jari ini sebagai arah dari torsi. Nah, maka jika arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, torsi tersebut hasilnya positif. Sedangkan jika searah dengan jarum jam, torsinya negatif, seperti pada gambar. Nah, karena F-nya itu ke atas, maka arah rotasinya itu akan ke sini. Sehingga dia berlawanan dan torsinya itu positif. Lalu momen inersia. Momen inersia itu apa sih? Momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Nah, jadi konsep momen inersia ini sama seperti massa. Jika semakin besar momen inersia, maka akan semakin sulit benda untuk diputar. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Kita anggap sebuah benda itu sebagai titik atau partikel. Maka kita dapat menggunakan rumus I sama dengan mr kuadrat. Nah, maksud dari benda titik atau partikel itu seperti apa? Seperti ini. Nah, kita dapat sebuah massa. Kita dapat sebuah benda yang diikat dengan tali yang akan kita putar. Nah, tebal tali tersebut kita abaikan. Kita bisa menghitung momen inersianya dengan rumus ini. Nah, diketahui masanya itu 2 kg. Lalu jari-jarinya itu atau panjang talinya itu 3 meter. Maka kita dapat menghitung momen inersianya. I sama dengan M-nya itu adalah 2 dikali R-nya itu adalah 3 dikuadratkan. Maka I-nya itu sama dengan 3 kuadrat adalah 9 kali 2, 18. Nah, satuan untuk momen inersia ini adalah kilogram meter kuadrat. Nah, lalu jika bendanya lebih dari 1, maka bagaimana menghitung momen inersianya? Nah, kita tinggal jumlahkan saja momen inersia masing-masing benda. Lalu, momen inersia benda tegar. Nah, momen inersia benda tegar ini rumusnya disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Karena benda tegar ini tidak bisa dianggap sebagai benda titik atau benda partikel. Misalnya, ini ada silinder berongga. Nah, silinder ini pasti terdiri dari beberapa titik kan? Banyak sekali titiknya sehingga dia bisa
membentuk silinder. Nah, maka untuk mencari moment inersianya sama seperti tadi. Kita jumlahkan setiap titik yang ada pada silinder ini. Maka kita bisa menuliskannya. Nah, seperti ini hingga seterusnya gitu. Karena jari-jarinya itu sama, karena ya silinder itu kan tengahnya bolong, sehingga jari-jari setiap benda itu akan sama dengan dari titik pusatnya. Nah, maka kita bisa tuliskan menjadi ini. Nah, ternyata didapat bahwa ternyata rumus dari momen inersia untuk silinder berongga itu adalah I sama dengan mr². Nah, adapun momen inersia beberapa benda tegar sebagai berikut, ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini ya. Jadi beda-beda. Lalu ada pula teorema sumbu sejajar. Nah, teorema sumbu sejajar ini untuk apa sih? Teorema sumbu sejajar ini untuk menghitung momen inersia, tapi yang melewati pusat massa. Contohnya nih ya, terdapat sebuah batang homogen. Nah, kita ketahui momen inersianya itu di pusat massa. Ada pada gambar tadi. Nah, lalu bagaimana jika ternyata porosnya itu berpindah sejauh D dari pusat massa? Nah, menghitungnya kita bisa dengan rumus ini. I sama dengan I pusat massa ditambah MD², dengan D itu adalah jarak dari pusat massa ke poros berikutnya. Misalkan deh. Nah, kita misalkan ingin mencari momen inersia ketika porosnya itu di ujung. Kita tidak tahu, misalnya kita tidak tahu berapa ya momen inersianya. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Nah, itu kan kita ketahui inersia pusat massa adalah 1/12 ml². Lalu kita masukkan M, D-nya itu L/2. Kenapa L/2? Karena dari ujung ke ujung itu kan L. Sedangkan ini dari tengah-tengah ke ujung. Berarti L/2. Lalu L/2 dikuadratkan 1/4 L². Nah, kita operasikan. Maka hasilnya 4/12 ml². Dapat kita sederhanakan menjadi 1/3 ml². Nah, apakah terbukti dengan gambar yang tadi? Nah, ternyata sama. Seperti pada gambar bahwa momen inersia untuk batang silinder dengan poros di ujung itu adalah 1/3 ml². Nah, selanjutnya ada energi kinetik dinamika rotasi. Secara umum, kita tahu bahwa energi kinetik itu ada dua, yaitu energi kinetik translasi dan rotasi. Nah, jika pada energi kinetik translasi, kita bisa menggunakan rumus setengah mv². Lalu, jika pada rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Nah, jika ingin menghitung total energi kinetik itu, ya tinggal dijumlahkan saja antara energi kinetik translasi dan rotasi. Lalu, apakah ada benda yang bergerak memiliki energi kinetik rotasi dan translasi sekaligus? Ya, tentu saja ada. Misalnya, ada sebuah bola, dia itu menggelinding, pasti dia mempunyai energi kinetik rotasi, tapi dia juga maju ke depan, ke kanan ya, maju ke kanan, maka dia juga memiliki energi kinetik translasi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal untuk mendalami materi-materi yang telah dipelajari. Oke, langsung saja. Nomor 1. Novita membuka pintu selebar 0,8 meter dengan dua cara. Yang pertama, didorong dengan gaya 15 Newton tegak lurus daun pintu. Dan yang kedua, didorong dengan gaya 20 Newton yang membentuk sudut 53 derajat terhadap daun pintu. Diketahui sin 53 adalah 0,8 dan cos 53 adalah 0,6. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita akan bahas. Untuk yang pertama atau yang A, diketahui F sama dengan 15 Newton, L sama dengan 0,8 meter. Maka yang ditanyakan adalah torsi. Kita gambar terlebih dahulu supaya dapat memudahkan dalam membayangkannya. Nah, kita ketahui bahwa rumus torsi itu adalah tau sama dengan F cross L. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui
Jadi tau sama dengan 15 kali 0,8. Hasilnya adalah 12 Newton meter. Selanjutnya yang kedua atau yang B. Diketahui F sama dengan 20 Newton, L 0,8 meter, dan theta sama dengan 53 derajat. Maka yang ditanyakan itu sama, torsi. Kemudian di sini juga sama, ada gambarnya. Nah, kita ketahui bahwa rumus torsi jika diketahui sudut, yaitu tau sama dengan FL sin theta. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui, yaitu tau sama dengan 20 kali 0,8 kali sin 53. Sin 53 itu adalah 0,8. Maka hasilnya adalah 12,8 Newton meter. Nah, itu untuk solusi soal yang pertama. Selanjutnya, nomor 2. Dua bola dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa sepanjang 40 cm seperti pada gambar. Nah, itu gambarnya. Jika sistem bola diputar pada sumbu tepat di tengah batang, maka berapa momen inersianya? Nah, kita sama tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 4 kg, L sama dengan 40 cm, dan R sama dengan 20 cm. Nah, karena kita ketahui bahwa L itu adalah panjang batang dari ujung ke ujung, sehingga jarak antara titik pusat masanya dengan benda itu adalah setengah dari L, yaitu 20 cm. Maka yang ditanyakan adalah momen inersia. Nah, kita udah tahu bagaimana cara mencari jika benda lebih dari 1. Nah, rumusnya menjadi sigma I sama dengan I1 tambah I2. Kita uraikan. Jadi M1R kuadrat tambah M2R kuadrat. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. Sigma I sama dengan 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 4 kali 0,2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,24 kg meter kuadrat. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya, nomor 3. Tentukan momen inersia bola pejal bermassa 20 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi atau porosnya itu berada pada garis singgung seperti pada gambar. Nah, itu dia gambarnya. Nah, seperti sama, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui M sama dengan 20 kg dan R sama dengan 0,1 meter. Nah, di sini D itu sama dengan R. Maka yang ditanya adalah momen inersia. Nah, di sini kita gunakan rumus dari teorema sumbu sejajar, yaitu I sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Kita uraikan. I sama dengan, nah IPM-nya itu kita tahu ya, momen inersianya itu 2/5 mr kuadrat, karena untuk bola pejal. Tambah mr kuadrat kita masukkan. 2/5 kali 20 kali 0,1 kuadrat tambah 20 kali 0,1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,08 tambah 0,2. Nah, totalnya jadi 0,28 kg meter kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada soal aplikasi dari energi kinetik rotasi. Suatu bola pejal dengan massa 5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan v sebesar 2 meter per sekon. Lintasan yang dilalui agak kasar, sehingga bola menggelinding tanpa selip. Hitunglah total energi kinetik bola tersebut. Nah, sama, kita harus tulis terlebih dahulu diketahui ditanyanya. Diketahui, masanya itu 5 kg dan v itu sama dengan 2 meter per sekon. Nah, maka ditanyakan adalah energi kinetik total. Kita harus cari terlebih dahulu satu persatu ya, dari mulai energi kinetik translasi dengan rumus setengah mv kuadrat. Nah, kita masukkan saja angka yang telah diketahui, jadi setengah kali 5 kali 2 kuadrat. Maka hasilnya itu adalah 10 joule. Lalu kita mencari energi kinetik rotasi dengan rumus setengah I omega kuadrat. Kita uraikan persamaannya menjadi setengah kali I-nya itu kita tahu bahwa bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, karena omega tidak diketahui, kita gunakan rumus dari gerak melingkar, yaitu V per R, dikuadratkan menjadi V kuadrat per R kuadrat. Nah, untuk R sendiri dapat kita coret, maka hasilnya menjadi mv kuadrat saja. Nah, itu ada angkanya, tinggal kita masukkan, jadi setengah, 1/5 kali 5 kali 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 joule. Lalu untuk energi kinetik totalnya tinggal kita jumlahkan saja, 10 tambah 4 yaitu sebesar 14 joule. Nah, itulah hasil energi kinetik total pada bola tersebut.
Nah, mungkin cukup sekian contoh soal dari aplikasi dinamika rotasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.